Selamat pagi pemirsa, perkenalkan nama saya Gavin. Kali ini saya akan meliput berita tentang dampak RUU TNI, diambil dari sumber Genius. RUU TNI disahkan, ini dampak yang akan terjadi. Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang. Pengesahan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai kalangan, terutama terkait dampak yang mungkin timbul akibat perubahan tersebut. Latar belakang pengesahan UU TNI. Revisi UU TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan peran dan fungsi TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern, termasuk ancaman siber dan dinamika geopolitik internasional. Penambahan tugas dalam operasi militer selain perang, seperti membantu menanggulangi ancaman siber dan melindungi kepentingan nasional di luar negeri, menjadi salah satu poin penting dalam revisi ini. Kontroversi dan kekhawatiran publik. Meskipun memiliki tujuan adaptasi terhadap tantangan baru, pengesahan UU TNI tidak terlepas dari kritik dan kekhawatiran publik. Beberapa poin kontroversial yang menjadi sorotan antara lain penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. Revisi UU TNI membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil di berbagai kementerian dan lembaga negara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dui fungsi TNI dan potensi tumpang tindih peran antara militer dan sipil. Supremasi sipil dan demokrasi. Beberapa kalangan menilai bahwa revisi ini dapat mengurangi supremasi sipil dan berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Komnas HAM menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU ini, dianggap bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis. Dampak ekonomi. Penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dapat menimbulkan persaingan dengan aparatur sipil negara dan pegawai badan usaha milik negara yang berpotensi mengurangi kesempatan karir bagi masyarakat sipil. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi efisiensi birokrasi dan iklim investasi di Indonesia. Respon pemerintah dan DPR. Meskipun terdapat penolakan dan kekhawatiran dari berbagai pihak, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses pengesahan UU TNI. Pimpinan DPR telah menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU ini, dan Presiden disebut telah menyetujui perubahan tersebut. Langkah lanjutan dan harapan publik. Sejumlah kelompok masyarakat sipil telah menyiapkan bukti-bukti formil untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi setelah UU TNI disahkan. Mereka berharap proses ini dapat mengembalikan prinsip supremasi sipil dan memastikan bahwa peran TNI tetap sesuai dengan koridor demokrasi. Secara keseluruhan, pengesahan UU TNI membawa dampak yang kompleks bagi Indonesia. Sementara ada upaya untuk meningkatkan peran TNI dalam menghadapi ancaman modern, perhatian terhadap dampak sosial, politik, dan ekonomi harus menjadi prioritas agar tujuan reformasi dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi sipil. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.